Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 21 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, rute baru Transjakarta Blok M Ancol akan segera dioperasikan pada Agustus 2025. Selain memperkuat konektivitas antar wilayah, rute baru ini juga mendukung mobilitas warga dan wisatawan yang ingin ke kawasan Ancol serta ke Jakarta International Stadium. Informasi selanjutnya, DPRD DKI Jakarta mendorong pendekatan sosial dalam penegakan aturan kawasan bebas rokok dengan menetapkan kawasan bebas rokok di tingkat RW. Langkah ini dinilai bisa dijadikan percontohan dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR. Saat ini baru ada 6 RW yang tercatat sebagai kawasan bebas asap rokok dari total 2.000 RW di Jakarta. Kemudian ada informasi dari Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan untuk korban kebakaran di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain bantuan sandang seperti handuk, selimut, pakaian, dan tikar, Pemprov DKI Jakarta juga telah mendirikan tenda pengungsian untuk tempat tinggal sementara bagi 57 kepala keluarga dengan 193 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pengawasan instalasi listrik di daerah rawan kebakaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut 90% penyebab kebakaran di Jakarta terjadi karena korsleting listrik. Kebakaran terjadi di kawasan Duri Tebet, Jakarta Selatan pada 19 Juli 2025. Api melalap 3 unit rumah di Jalan Kutilang 28 RW 2 Kelurahan Bukit Duri. Dalam kebakaran ini, 4 anak menjadi korban jiwa setelah terjebak api di dalam rumahnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kebakaran dan tempat pengungsian warga korban kebakaran. Rano mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan serta menawarkan untuk relokasi ke rumah susun kepada para korban. Karena pada dasarnya hampir 90% kebakaran yang terjadi di Jakarta ini diakibatkan dari korsleting listrik. Dan hampir rata-rata karena kelalaian kita, yaitu banyak listrik itu stop kontak digunakan untuk mencas sekian banyak barang dan lupa mencabutnya. Itu mengakibatkan terjadi kepanasan dan terjadi gesekan. Rano Karno mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan pengawasan dengan memantau secara berkala instalasi listrik di area-area rawan kebakaran, termasuk di kontrakan, kos-kosan, rumah, hingga tempat usaha. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong gerakan kepemilikan alat pemadam api ringan atau APAR di tingkat RT dan RW agar masyarakat bisa mencegah kebakaran lebih dini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap gaya hidup sehat aparatur sipil negara atau ASN. Selain naik angkutan umum setiap Rabu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan para ASN untuk berolahraga di setiap Jumat. Berdasarkan data hasil pemeriksaan kesehatan ASN tahun 2024 dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 62% ASN mengalami obesitas. Selain obesitas, 15,4% diantaranya berada pada kondisi overweight dan 27,6% mengalami hipertensi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, pola hidup sehat ASN akan mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan etos kerja ASN yang diyakini berkaitan erat dengan kondisi kesehatan. Ini saya sangat setuju, apalagi ini in-groupnya sudah ada, instruksi gubernur hari Jumat kita harus melakukan olahraga bersama di sini. Jadi saya setuju dan harus kita lakukan, karena nggak mungkin kita bisa meningkatkan
etos kerja kalau kesehatan kita terganggu. Jadi Ya, ini setiap hari Jumat Pak? harus tiap Jumat kita lakukan. Oke. Salah satu langkah yang diambil menurut Rano adalah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan seluruh ASN berolahraga setiap hari Jumat. Diharapkan dengan adanya kewajiban berolahraga setiap Jumat, ASN DKI Jakarta dapat menjadi role model dalam menerapkan gaya hidup sehat bagi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Utara membuka pendaftaran pelatihan untuk operator alat berat ekskavator dan forklift. Pendaftaran bisa dilakukan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta atau berdomisili di Jakarta. Berikut link pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 22 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.